Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Bagaimana cara pembuatan kompos di lahan sempit ketika kita berkebun tapi lahannya sempit, sehingga ketika membuat kompos itu nggak punya tempat atau space di pojokan, bahkan di pojokan pun nggak ada gitu ya, sempit lah. Ini ibaratkan kita ini yang di lahan sempit ini. Cara membuat, sementara kita harus membuat kompos misalnya, karena limbah dapur setiap hari ada. Caranya ada dua. Yang pertama, ketika kita menanam menggunakan wadah seperti ini misalnya, nah ini apa namanya, bahan organik, bahan sisa limbah dapur, kemudian rumput dan lain sebagainya ya, bahan organik kita bisa langsung masukkan ke wadah tanam. Misalnya sebelum ditanam tapi masukinnya itu di dasar, jadi di bagian dasar. Ini wadah tanam kan udah dilubangi ya, polybag, pot, planter bag boleh, bebas, sudah dilubangi semua atas bawah. Pertama kita beri media tanam sedikit di bawah, sedikit saja di bawah. Nah setelah itu bahan organik kita masukkan. Misalnya ini ya contoh, kalau kita membuat kompos langsung di media di wadah tanam. Setelah semua bahan organik yang kita punya masuk, kemudian atasnya ditutup lagi menggunakan media tanam, bisa kompos, bisa tanah. Nah ini dilakukan setiap kali kita mau nanam. Setelah ditutup media tanam lagi penuh, atasnya baru bisa ditanami, boleh ditanami. Jadi bahan organiknya ini di bagian bawah, tapi sebelumnya udah ada tanah atau media tanam dulu. Kemudian atasnya dipenuhi dengan media tanam, kemudian ditanami. Tetapi dengan cara seperti ini, maka setiap hari, karena limbah dapur kita kan setiap hari, maka setiap hari harus membuat media tanam atau harus mempersiapkan wadah tanam setiap hari, karena limbah kita juga setiap hari. Nah kalau itu bisa dimungkinkan nggak apa-apa jalan. Misalnya tidak bisa dimungkinkan, karena kan kita tidak bisa membuat media tanam atau tidak bisa menanam setiap hari ya, padahal limbah itu setiap hari ada, maka sediakan wadah ember atau seperti ini juga boleh, apapun wadahnya boleh. Kalau ember bawahnya udah dilubangi, samping dilubangi juga boleh, bawah lubang, samping lubang boleh. Kemudian persiapkan satu lagi ember yang tidak berlubang. Nah ember yang berlubang ini ember yang satu jenis ya, sehingga nanti ketika dimasukkan kayak gini di bawah ada space, ada tempat kosong di bawah. Tujuannya untuk menampung air nanti. Kemudian ember yang bolong yang di atas ini kita beri sedikit media tanam untuk melapisi bagian bawah. Ya kira-kira tebalnya 1-2 cm lapisan bagian bawah. Satu sampai 2 cm lah. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita masukkan bahan organik tadi, kita masukkan. Kalau banyak bisa bersap. Nanti kita kira-kira ketebalan 2-3 cm, tambah tanah atau media tanam lagi gitu. Kalau sedikit langsung saja. Kemudian ditutup lagi dengan tanah atau media tanam. Supaya tidak terlihat, ya tipis saja tapi tidak terlihat. Nah, sudah. Kalau sudah, selain tadi limbah dapur yang berupa benda padat, kita juga biasanya punya limbah dapur yang berupa cair, yaitu air cucian beras, atau air rendaman sayur, atau air cucian ikan, boleh kita siramkan. Siramkan merata. Kalau timbul lagi, kalau tadi bahan organiknya timbul lagi, bisa kita tambahkan lagi biar ketutup. Kalau ini misalnya timbul lagi, kita tambahkan lagi biar ketutup. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai air siraman tadi turun ke bagian bawah. Kemudian air siraman ini kita gunakan untuk
Air tadi yang buat nyiram air cucian beras, kita gunakan untuk nyiram tanaman. Lah, buat apa disiram terus merobol ke bawah, terus diambil buat nyiram? Daripada masuk sini tadi langsung buat nyiram aja kan nggak repot. Bahan organik kemudian tanah yang kita gunakan untuk memproses kompos tidak semuanya lembab. Mungkin nanti tanahnya kering atau komposnya kering. Jadi proses pengomposan itu butuh lembab, butuh air, maka kita siram. Kalau sudah dipastikan semuanya lembab sih nggak apa-apa. Tapi kan sayang juga nih. Nggak apa-apa, dimasukkan saja siram. Nanti kan ada sari-sari apa yang ada di tanah atau di kompos atau di bahan organik tadi. Contoh ini berarti sudah turun, tapi belum turun semua, lubangnya kurang banyak. Nanti kalau teman-teman bikin, buat lubang yang kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini airnya tadi putih jadi gelap. Nah, air ini bisa langsung digunakan untuk nyiram. Ini kita kembalikan ke sini. Nah, ini biarkan menetes terus. Nah, air ini bisa kita gunakan untuk nyiram tanaman. Lah, bahan organik apa yang bisa kita masukkan ke sini? Semua yang berasal dari tanaman dan hewan. Misal kita membersihkan rumput dari pekarangan kita yang sempit, boleh masukkan ke sini. Nah, nanti setelah kita masukkan kayak gini, kembali ditutup lagi dengan tanah atau kompos tipis-tipis. Lakukan seperti ini setiap hari. Setiap kita memiliki bahan organik atau limbah dapur, kita masukkan ke sini. Tutup lagi dengan tanah atau media tanam. Kalau kita nggak punya tanah, kita beli media tanam. Jadi tutup tipis-tipis. Terus setiap hari lakukan seperti ini hingga penuh. Nanti setelah penuh, kita tuang, kita keluarkan semuanya. Kemudian diaduk rata dan dimasukkan lagi. Dicek dulu, kalau memang sudah semuanya berubah, tadi bahan organik yang kita masukkan misalnya ada sisa nasi, sisa sayur, semua berubah hitam dan sudah seperti tanah, berarti sudah jadi kompos. Tetapi kalau belum, masih ada ya bentuk-bentuk nasi, bentuk-bentuk sayur, bentuk daun, seperti tadi dibuka, dituang, diaduk, masukkan lagi. Lakukan rutin lagi penyiraman menggunakan air cucian beras. Kalau ini penuh, belum jadi, ada limbah lagi, bikin wadah satu lagi. Seperti itu terus. Nanti kalau kita rajin mengaduk, misalnya sudah 1 minggu ya, hampir penuh misalnya, bongkar saja, diaduk, masukkan lagi. Setiap minggu bongkar, aduk, masukkan lagi. Nanti bisa dalam waktu, kalau limbah sayuran itu cepat, 1 bulan bisa lah ya. Karena itu CN rasionya kecil. Kalau yang misalnya ada tulang ikan, ada apa namanya, cangkang telur bahkan setahun aja belum terurai. Ya ada bahan-bahan yang agak keras itu biasanya bisa 3 sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai 9-12 bulan. Yang penting pokoknya kita masukkan terus setiap hari ke sini. Kalau sudah penuh bikin lagi. Sudah penuh bikin wadah lagi. Setiap hari kita masukkan, setiap hari kita tutup tipis-tipis dengan tanah atau media tanam atau kompos. Nanti setelah ini kita tempatkan di tempat yang kalau bisa tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terkena hujan. Kalau benar-benar nggak ada lagi tempat yang tersisa, baik di pojokan maupun di mana, boleh diletakkan di areal pertanaman. Misalnya ini di sini kayak gini ya, ya udah letakkan saja di sini. Nanti atasnya ditutup karung atau ditutup terpal atau ditutup apalah, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan. Itu seperti itu. Lakukan terus menerus setiap hari. Nanti kita bisa menghasilkan kompos, limbah dapur kita, sampah-sampah pekarangan, maksudnya nyapu halaman, ada daun-daun kering, masuk semuanya ke sini. Nyabut rumput-rumput, daun kering, rumput, limbah dapur, sisa potongan sayur, sisa buah, masuk semuanya ke sini. Termasuk air cucian beras, air cucian ikan misalnya, air cucian kacang, air rebusan telur misalnya.
boleh. Kalau mau memasukkan ke sini boleh. Nanti air yang turun bisa kita manfaatkan untuk nyiram. Itu seperti itu kita lakukan setiap hari. Maka nanti lama-lama kita akan memiliki kompos. Dan itu menurut saya wajib ya. Kalau kita sudah niat berkebun, maka pembuatan kompos itu wajib. Karena kita memiliki bahan setiap hari. Di setiap rumah tangga pasti ada bahan organik. Sisa makanan, potongan sayur, sisa buah. Kemudian nanti kalau kita masak nasi berarti ada air cucian beras dan lain sebagainya. Seperti itu lakukan terus-menerus. Pasti kita akan memiliki kompos. Iya. Oke, jangan lupa menanam ya. Menanam secara organik untuk melindungi, menjaga kelestarian alam, untuk menjaga keseimbangan alam, untuk mencegah atau memundurkan, untuk menolak krisis pangan. Terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.